Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama iTalk bersama Mas Anies. Mas Anies, tadi kita bicara mengenai apakah Anda mencari jabatan sehingga Anda dari menteri begini dan sebagainya, itu bagaimana? Ya, pertama begini, saya tidak sedang menjabat. Oke. Dan saya tidak meninggalkan tanggung jawab apapun untuk menjadi calon gubernur. Saya sedang menjadi warga negara biasa yang sedang santai, tidak ada apa, dan saya diundang. Oke. Saya tidak mengumpulkan KTP. Ya. Kalau mengumpulkan KTP memang saya mengejar jabatan. Betul. Mau saya ngumpulin KTP kok. Berarti saya menginginkan Maksudnya jabatan kawan itu. Anda satu lagi itu saingan. Artinya saya ada ikhtiar. Oke. Ada ikhtiar. Oke. Bahwa saya bisa lewat partai, bisa tidak. Oke. Saya mendekati partai, maka saya berikhtiar. Saya mengumpulkan KTP, maka saya berikhtiar. Oke. Atau saya sedang memiliki tugas, lalu saya tinggalkan tugas saya. Oke. Saya tinggalkan tugas untuk mengikuti proses. Saya tidak. Oke. Saya sedang sebagai warga negara biasa. Lalu nama saya muncul di survei yang saya tidak bisa mengontrol. Oke. Kan publik nih. Tapi apakah Anda siap jadi gubernur kalau begitu ya? Karena itu saya, nah ini nanti saya jawab ya. Oke. Tapi artinya saya tidak mengejar. Oke. Tapi ketika ada panggilan, jangan sampai begini. Wah nanti dikira saya ngejar jabatan, nggak usah dah. Oh jangan. Kita harus tunjukkan kita warga negara yang siap bertanggung jawab. Siap menjadi warga negara, siap menjadi penyelenggara negara. Oke. Karena ini dua-duanya adalah berwarga negara, bernegara kita. Nah kemudian dalam menjalankan itu tentu partai politik lah yang bisa mencalonkan. Oke. Jadi ketika ada panggilan, maka saya katakan siap. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang Kalau gitu siap nggak sih? Jadi, siap. Iya. Nah, begini, Kan Jakarta besar gitu loh. betul. Kita lihat dari mana besarnya. Dari ukuran, misalnya birokrasi harus dikelola. Dari ukuran anggaran harus dikelola. Betul. Saya menganalogikan seperti mengemudikan mobil. Saya ini supir. Mas Arya juga bisa menyetir, sama-sama bisa menyetir. Oke. Yang sekarang terjadi adalah saya sedang dalam proses untuk mengemudikan kendaraan lain yang di rute yang berbeda. Tetapi pertanyaannya adalah saya ini pindah dari motor ke mobil atau pindah dari jenis mobil satu ke mobil yang lain. Oke. Lihat dari anggarannya. Saya mengelola anggaran di Kemdikbud itu kira-kira 53 triliun yang langsung di tangan saya. Oke. Jadi mirip-mirip kalau gitu nih. Ya, 254 triliun yang dalam koordinasi saya. Oke. 254 itu kita yang mengatur koordinasinya. Pegawai yang langsung di bawah saya itu 17.000, yang dalam koordinasi 3,5 juta guru. Oke. Oke. Artinya skalanya sama. Kalau mobil itu jenis mobilnya besar, kira-kira rutenya beda. Lain kalau misalnya saya mengontrol stafnya sedikit, anggarannya sedikit, itu pindah dari nyetir motor, pindah ke mobil kendaraan besar. Nah itu berisiko. Berisiko. Karena itu kami katakan bahwa insya Allah kami berpengalaman. Oke. Jadi seperti kalau kita mengemudi mobil aja, pindah mobilnya, ganti rutenya, kalau bisa nyetir ya bisa aja. Nah tapi mas gini mas, masalahnya banyak juga mengatakan bahwa Anda sebenarnya dulu itu gagal dia sebagai menteri dasar itu gitu, Mendiknas itu ya. Apakah ada menteri yang berhasil? Gak tahu juga. Dulu kenapa dicopot sama Pak Jokowi? Ya, karena itu saya katakan tunjukkan menteri yang gagal lainnya mana. Oke. Gak ketemu tuh. Apakah Anda bisa menunjukkan menteri mana yang gagal, menteri mana yang berhasil? Gak ketemu tuh. Oke, kalau sekarang gagal itu diukur dari apa? Kita punya rencana program. Oke. Rencana program itu misalnya 100, kemudian 100 itu ada anggarannya. Oke. Maka program yang terlaksana, anggarannya terpakai. Program yang tidak terlaksana, anggarannya tidak terpakai. Sederhana. Jadi kalau berhasil, artinya programnya terlaksana. Di Jakarta, dari program 100, yang terlaksana hanya 68%. Oke. Sepertiga tidak terlaksana. Wih, bagaimana seorang gubernur bertanggung jawab, ada 100, ini periode 2015 nih DKI. Di periode yang sama, saya di Kemdikbud, dari 194 terlaksana. Ini adalah kementerian dengan ukuran nomor 2 terbesar yang program terlaksana. Lalu kenapa Jokowi mencopot Anda mas? Tadi saya lihat di gambar tadi itu Anda begitu akrabnya dengan Jokowi gitu waktu pemilu itu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya pun tidak tahu. Dan saya juga tidak tanya. Tapi apakah komunikasi nggak begitu baik dengan Jokowi Pak? Baik, komunikasi terus. Komunikasi sangat baik. Kenapa kok bisa nggak tahu kenapa dicopot gitu? Ya, saya percaya Bapak Presiden memiliki pertimbangan yang luas. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan saya malah, kalau analogikan ya, kalau kita
sedang satu meja begini dengan keluarga, lalu datang orang baru yang mau duduk, yang kira-kira diminta berdiri siapa? Keluarga. Keluarga lah. Oh jadi ini masalah seperti itu aja? Kira-kira gitu. Enggak, ini kalau saya beri contoh ya. Apakah Anda kecewa sama Pak Jokowi? Sama sekali tidak. Enggak. Bahkan saya sampaikan sama beliau juga, saya ini dengan beliau baik ya, bukan orang lain gitu. Jadi saya sampaikan bahwa terima kasih dan saya parkir. Parkir artinya kembali menjadi warga negara. Saya menganalogikannya seperti juga seorang senopati. Kalau raja memerintahkan berangkat, waktu itu saya diperintahkan, Anda berangkat ke medan pendidikan kebudayaan. Lalu raja memerintahkan Anda di rumah ditarik dari laga. Ya siap, kita jalankan. Atau karena jangan-jangan senopatinya kabarnya pengen jadi raja juga? Kalau kabarnya, kata mereka gitu. Nah ini kita bisa lihat apa yang dikerjakan. Semuanya terkait pendidikan. Dan ketika semuanya terkait pendidikan, semua bisa bertanggungjawabkan. Jadi kadang-kadang kalau kita memikirkan apa kata orang nanti bisa nggak berbuat. Nanti saya dicurigai. Enggak, nanti kalau saya melakukan A dicurigai ini. Akhirnya nggak berbuat. Kerja. Karena itu saya malah memilih mengerjakan pekerjaan saya. Dan bayangkan coba dari rencana anggaran kita itu 94% bisa dicek di kementerian mana dengan alokasi sebesar itu. Nggak ada korupsinya. Kita itu insya Allah aman. Bahkan, nah ini bahkan nih. Ketika kita berbicara tentang bocor-bocor anggaran, laporan keuangan kita itu wajar tanpa pengecualian. Yang di Jakarta nggak bisa, nggak dapat tuh. Yang katanya ada kelebihan anggaran guru-guru itu kemarin tuh. Nah itu malah menarik tuh. Kenapa menarik? Karena begini. Jadi dikabarkan Menteri Keuangan mengatakan bahwa anggaran tunjangan profesi guru kelebihan 23 triliun. Nomor satu, anggaran itu bukan anggaran Kemdikbud. Bukan. Itu adalah anggaran dari Kementerian Keuangan ke daerah. Itu transfer daerah. Dari mana kelebihan itu? Yang tahu Kemdikbud. Jadi bulan Mei, saya menteri, Kemdikbud mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan mengatakan di dalam catatan jumlah guru kami, jumlah yang harus ditransfer tidak sebanyak itu. Oh itu Anda katakan juga? Kita mengatakan kelebihan 23 triliun. Karena dari daerah itu ada guru yang sudah mutasi, guru yang sudah pensiun. Jadi data sebenarnya dari kementerian? Iya, lalu kita mengirimkan surat. Ada suratnya dari Sekjen Kemdikbud kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Lalu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada Pemda-Pemda berdasarkan surat Kemdikbud yang mengatakan kelebihan 23 triliun, maka dilakukan pemotongan. Jadi dibalik-balik dong selama ini isu itu? Ya, nah jadi kalau dikatakan siapa yang menyelamatkan uang, yang menyelamatkan adalah Kemdikbud. Saya menterinya. Jadi kalau dikatakan bahwa bedanya adalah kami bekerja tak banyak berucap, kami bekerja tak banyak mengklaim. Oh, jadi kerja gitu? Kita kerja. Cuman kita tidak. Ini kan sesuatu yang biasa. Ada kelebihan dana, kita katakan kelebihan dikurangi. Jadi kami itu Kemdikbud menyelamatkan 23 triliun. Karena itu kalau dikatakan bahwa di Jakarta diselamatkan 12 triliun, kita malah 2 kali lipatnya tuh menyelamatkan dana. Dan dananya bukan dana kita ya. Lain kalau kita kelebihan dana. Ini yang berarti pengajuannya itu salah gitu ya? Iya. Dan malah kita bilang, loh kok bisa kelebihan begini? Dan bertahun-tahun. Ini bukan setahun 2 tahun, ini bertahun-tahun. 23 triliun itu kumulatif. Bukan hanya sekali. Nah kami, jadi ini sebetulnya proses penyelamatan. Tapi begitulah, saya tidak lagi menjadi menteri, sehingga saya tidak bisa bicara. Sehingga terkesan seakan-akan uang itu adalah dana Kemdikbud. Bukan, ini dana Kementerian Keuangan, transfer ke daerah, dan alhamdulillah kita bisa menyelamatkan. Nah, ini gerakan mungkin yang itu ditakutkan oleh Raja tadi, bahwa Anda bakal mau jadi senopati, mau jadi raja. Itu yang ngajak ibu-ibu untuk ngatur anak itu loh. Ya. Kan itu jadi gerakan besar juga, gerakan populis yang sangat besar gitu. Itu betul. Jadi memang kita percaya bahwa memajukan pendidikan itu memerlukan interaksi antar pendidik. Pendidik di rumah dan pendidik di sekolah. Dua itu harus berinteraksi. Karenanya kita mengundang para orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan kenapa orang tua perlu diantar anaknya ke sekolah? Supaya orang tuanya ketemu dengan guru. Lihat gurunya, lihat sekolahnya. Dan kita mengharap diantar suami istri, bapak ibu. Dan ternyata menjadi gerakan masif tuh. Ya,
Kalau ada orang yang melihatnya dari kacamata politik, wih, jutaan orang, bisa lebih dari 20 juta orang hari itu bergerak. Betul. Ya memang kalau nganterin anak ke sekolah ya semuanya bergerak. Betul. Ini kan bukan dikumpulkan di satu tempat. Ini adalah mereka mengantarkan masing-masing ke sekolah. Memang mereka mengantarkan atas permintaan Menteri Pendidikan. Oke. Jadi jangan-jangan nanti ini kalau Menteri Pendidikan minta-minta sesuatu bisa ikut-ikut semua di masyarakat. Enggak, selama yang dilakukan itu baik. Kalau saya justru malah melihat, lah, bayangkan pertama kali dalam sejarah Republik ini, di mana orang tua mengantar anak ke sekolah dan lihat apa yang muncul di sosial media. Di mana orang tua menceritakan, saya baru pertama kali lihat sekolah anaknya, saya baru pertama kali lihat, loh, lah Bapak Ibu sekalian, anak itu akan menghabiskan waktu separuh dari harinya di sana, barangkali sepertiga dari hidupnya selama 6 tahun kalau SD, 3 itu berada di sekolah. Kenapa kita tidak berinteraksi? Jadi di sini sebenarnya kunci kalau kita ambil cara memajukan sebuah bangsa, maka memajukan cara pikirnya, memajukan, kalau istilah Pak Presiden, revolusi mental itu dilakukan. Revolusi mental yang sebenarnya itu hari itu. Hari itulah revolusi mental terjadi di Republik ini kan Mas Anies ini ya sangat berpengalaman untuk pendidikan dan sebagainya. Dan orang mengakui bahwa kalau Mas Anies ya orang namanya dosen, profesor gitu ya, atau dianggap sebagai rektor di sebelumnya dan paham tentang pendidikan. Tapi dengan kondisi Jakarta yang begini beratnya, dengan begitu lembutnya Mas Anies gitu, apakah Mas Anies akan mampu untuk mengelola Jakarta? Ya. Tapi Mas, kita akan bahas setelah ini. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.